Sebelumnya, terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktunya yang telah diberikan kepada Markija, Bapak, untuk melakukan pemaparan mengenai program magang Markija ke Eropa. Selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan sedikit tentang Markija, Bapak dan teman-teman. Jadi Markija ini adalah mari kita kerja berdaya bersama yang memiliki tujuan untuk memberdayakan mahasiswa, alumni, dan juga profesional muda di Indonesia dengan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan juga bekerja di Eropa dengan standar yang tinggi. Selanjutnya adalah tujuan dan juga manfaat yang akan didapatkan oleh para kandidat ketika mengikuti program magang Markija ini. Yang pertama adalah membuka kesempatan bagi pelajar ataupun alumni vokasi untuk berkarir di industri berkualitas di Eropa. Lalu yang kedua adalah program ini juga mendukung program pemerintah, yaitu menjadikan sekolah vokasi menjadi alternatif pendidikan tinggi di Indonesia dan juga mendukung G2G antara pemerintah Indonesia dan juga Hungaria, MBKM, dan juga link and match antara vokasi dan juga industri, menjadi bagian dari kurikulum pendidikan vokasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah program ini dapat dihitung sebagai SKS bagi pelajar vokasi dan juga dapat di-RPL-kan untuk lulusan vokasi mengikuti kebijakan masing-masing dari politeknik dan sekolah vokasi. Selanjutnya mendukung undang-undang keinsinyuran, yaitu akan mendapatkan sertifikat insinyur profesional atau IP dan gelar insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, namun bagi yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah mendapatkan gaji, akomodasi, tiket pesawat, asuransi kesehatan, dan fasilitas standar Eropa lainnya yang nantinya akan saya jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat yang lain adalah pengembangan hard skill, soft skill, serta bahasa, budaya, dan juga relasi internasional. Selanjutnya, alumni program dapat otomatis akan mendapatkan daya tawar yang lebih tinggi. Kemudian, mengangkat vokasi Indonesia ke level internasional. Untuk asas program ini adalah landasan akademik, pendidikan vokasi yang kuat, dan juga hukum ekonomi supply and demand. Peluang magang ini selanjutnya diharapkan dapat diberikan kepada adik kelas berikutnya sehingga program ini nantinya akan terus bergulir dan juga membesar. Markija juga telah melaksanakan MOU dengan beberapa stakeholder terkait dan juga sekolah vokasi yang salah satunya adalah Markija telah melaksanakan kerjasama dengan Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia atau FDPNI, kemudian Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia atau FPTVI, Politeknik, Sekolah Vokasi, dan juga beberapa SMK di Indonesia. Selanjutnya, Markija juga secara aktif melakukan sosialisasi dan juga koordinasi program terkait dengan program magang Markija ini, yaitu seperti contohnya adalah melakukan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI, serta politeknik dan juga sekolah vokasi. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi tentang program magang Markija bersama dengan Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia, kemudian FPTVI, Politeknik, dan juga sekolah vokasi di Indonesia. Dan juga bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Budapest, kami melaksanakan koordinasi dan persiapan keberangkatan bagi peserta program magang Markija. Kemudian saat itu ada kegiatan pre-departure, Pak, yang bertempat di Direktorat Jenderal Vokasi Kemendikbudristek RI dalam rangka pelepasan peserta magang Markija ke Eropa. Untuk kegiatan tersebut diselenggarakan secara hybrid dan dihadiri oleh beberapa, yaitu dari Bapak Wikan selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, kemudian ada Bapak Heru selaku Chairman dan juga Co-founder Markija dan juga Ketua Umum PII 2018 sampai dengan 2021. Selanjutnya Bapak Beni selaku Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kemendikbudristek RI, kemudian Bapak Panut Mulyono, Rektor UGM, Bapak Zainal, Direktur FDPNI, kemudian Bapak Dimas Wahab selaku Duta Besar RI untuk Hungaria, Ibu Lila Karsai selaku Duta Besar Hungaria untuk RI,
kemudian Bapak Ben selaku Direktur Utama Markija, dan juga ada perwakilan dari industri Hungaria, Direktur Politeknik dan juga Sekolah Vokasi di Indonesia. Kemudian keberangkatan kandidat, jadi nantinya teman-teman kandidat ini akan diantarkan oleh tim Markija Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta, dan juga nantinya ketika mereka sampai ke Budapest akan dijemput oleh tim Markija Budapest bersama dengan perusahaan magang di Bandara Budapest. Ini ada beberapa dokumentasi mengenai keberangkatan dari kandidat, ada dari Peresmian, Gemtek, kemudian Worknet, IBV, dan lain-lain. Selanjutnya, pada saat itu Bapak Uuf Brajawi Dagda selaku Direktur Politeknik Negeri Batam mengunjungi perusahaan magang di Hungaria dan melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Hungaria. Dan berikut adalah beberapa aktivitas dari peserta magang saat berada di perusahaan dan juga saat berada di workshop atau tempat kerja. Dan ini juga ketika mereka melaksanakan pelatihan di perusahaan, untuk perusahaannya adalah perusahaan Peresmian. Selain dengan aktivitas ketika magang, mereka juga melaksanakan aktivitas di luar magang, biasanya berkumpul dengan teman-teman relasi internasional dan juga teman-teman Indonesia. Dan juga mereka juga secara aktif diundang ke acara-acara di KBRI Hungaria, dan juga melaksanakan seperti yang ada di contoh adalah acara upacara bendera 17 Agustus. Selanjutnya untuk beberapa sektor dan industri yang saat ini tersedia yaitu ada agriculture, otomotif, metal industri, kemudian welder, fitter, technicians, kemudian ada carpenter, electricians, dan lain-lain. Jadi kalau untuk sektor dan industri ini sebenarnya program Markija membuka untuk semua jurusan Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi semua jurusan bisa mendaftar, dan nantinya ketika sudah ada posisi yang sesuai dengan teman-teman akan segera dipanggil oleh Markija untuk melaksanakan tahap proses selanjutnya. Untuk posisi magangnya beragam, seperti ada textile machine operator, electricians, welder, fitter, kemudian ada SCNC operator, operator machines, ada waitress, tech staff, dan lain-lain. Untuk progres program magang Markija, saat ini ada 2.633 jumlah pendaftar di Markija Talent Pool, dan juga sudah ada 378 peserta magang Markija yang telah diberangkatkan ke Eropa, dan ada sekitar 1.098 peserta magang Markija lainnya yang akan diberangkatkan secara bertahap, dan juga untuk D2 Fast Track saat ini sedang dalam proses. Untuk proses seleksi, yang pertama adalah nanti para calon kandidat ini akan mendaftarkan diri melalui Markija Talent Pool. Di sana nanti teman-teman bisa mengisikan data diri, kemudian ada tes bahasa Inggris yang harus dilakukan, dan tes psikologi. Untuk tes bahasa Inggris sendiri, kami mengacu kepada IELTS dan juga TOEFL, namun nantinya tidak akan ada keterangan lulus atau tidak lulus. Jadi memang dari Markija sendiri ingin mengetahui kemampuan dari teman-teman untuk bahasa Inggris dan juga psikologinya. Selanjutnya nantinya akan ada penyaringan kandidat, akan disesuaikan para kandidat dan juga nanti posisi yang akan dibuka, disesuaikan dengan background pendidikan, kemudian pengalaman, dan juga lain-lainnya. Ketika nanti sudah setuju dan juga mengikuti proses selanjutnya, yaitu interview menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris oleh tim Markija dan juga perusahaan. Selanjutnya, jika memang perusahaan mengharapkan atau meminta untuk melaksanakan tes praktek, nantinya teman-teman akan melaksanakan tes praktek sesuai dengan instruksi yang akan diberikan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah medical check-up. Untuk medical check-up sendiri, seperti tes darah lengkap, HIV/AIDS, hepatitis, dan lain-lain, nanti akan diinformasikan ketika teman-teman harus melaksanakan medical check-up. Kemudian pembuatan paspor bagi yang belum memiliki paspor, penandatanganan kontrak, interview visa di Jakarta, kemudian pre-departure dan pembekalan, keberangkatan magang ke Eropa.
Nah, untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh para kandidat, yaitu untuk kebutuhan pribadi, yang pertama adalah biaya pembuatan paspor sekitar 350 sampai dengan 650 ribu rupiah. Hal ini disesuaikan dengan jenis paspor yang ingin diambil, bisa nanti disesuaikan dan juga dilakukan di daerah masing-masing. Selanjutnya adalah biaya untuk medical check up, berkisar antara 600.000 sampai dengan 1.200.000 rupiah. Hal ini disesuaikan dengan tempat pelaksanaan medical check up yang kami sarankan dilakukan di rumah sakit karena biayanya akan jauh lebih murah dibandingkan dengan lab klinik. Selanjutnya biaya transportasi saat interview visa dari tempat asal menuju ke Jakarta, yaitu ke kedutaan Hungaria, Ceko atau Rumania. Mengapa harus datang ke Jakarta untuk interview visa? Karena nantinya para kandidat atau teman-teman ini akan melaksanakan seperti wet sign, kemudian perekaman wajah, kornea mata, dan juga sidik jari. Selanjutnya biaya transportasi saat menuju ke bandara dari tempat asal menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Internasional. Dan untuk biaya perkiraan kebutuhan awal bulan, ini berdasarkan referensi dari kandidat yang telah diberangkatkan, yaitu 2-3 juta rupiah. Kemudian fasilitas yang akan teman-teman dapatkan, yaitu yang pertama adalah gaji sebesar 500 sampai dengan 1000 US dollar mengikuti kebijakan masing-masing dari perusahaan. Selanjutnya pengalaman profesional, SKS semester, RPL, sertifikat insinyur profesional, kemudian biaya visa dan izin tinggal, dukungan tiket pesawat dan akomodasi. Jadi untuk dukungan tiket pesawat, akomodasi, ini ada dua mekanisme, yaitu yang pertama adalah dibiayai full oleh perusahaan, lalu yang kedua adalah dibiayai terlebih dahulu oleh perusahaan, nantinya akan ada pemotongan gaji. Kemudian selanjutnya transportasi lokal dari tempat tinggal menuju ke tempat kerja. Selanjutnya tunjangan makan, untuk tunjangan makan sendiri ada 3 mekanisme, yaitu yang pertama adalah diberikan bahan makanan, atau yang kedua diberikan voucher makan siang dari kafetaria atau kantin, atau yang ketiga adalah diberikan uang tunai. Jadi untuk hal tersebut mengikuti kebijakan masing-masing dari perusahaan. Selanjutnya adalah seragam, pakaian musim dingin, kemudian asuransi kesehatan internasional. Jadi untuk asuransi kesehatan ini, untuk biaya pengobatan itu nanti akan gratis atau ditanggung asuransi, namun tidak termasuk dengan obat yang harus ditebus. Selanjutnya tempat ibadah di lokasi kerja, surat referensi kerja internasional, penyambutan pengenalan budaya, masyarakat, makanan lokal, serta pelatihan saat kedatangan. Untuk profil perusahaan magang, yang pertama adalah General Electric, GE, mungkin sudah sedikit familiar dengan GE, merupakan perusahaan konglomerat multinasional asal Amerika Serikat yang termasuk dalam 500 perusahaan terbaik di dunia. Untuk posisi magang yang dibuka saat ini adalah welder, mekanik, electrician, fitter, dan polishers. Kemudian yang kedua ada Skoda. Skoda tersebut adalah tadi seperti yang sudah dijelaskan, merupakan salah satu produsen tram dan juga unit propulsi bus, troli terbesar di dunia, dan produsen kendaraan kereta api regional yang signifikan. Untuk Skoda produk sendiri ada trams, train, trolleybus, lokomotif, dan juga electric bus. Untuk posisi magang yang saat ini sedang dibuka adalah welder, elektromekanik, mekanik, dan juga painter. Selanjutnya ada MSK. MSK sendiri merupakan produsen peralatan pengemasan dan teknologi material handling internasional untuk unit beban palet dan wadah besar dan kontainer besar. Untuk posisi magang yang dibuka saat ini adalah operator mesin CNC, operator mesin, dan mechanical assembler. Selanjutnya ada Prysmian Group. Untuk Prysmian Group sendiri merupakan perusahaan leader global di industri kabel. Untuk penempatan magang di Prysmian ini ada di 3 negara, yaitu Hungaria, Ceko, dan Romania. Selanjutnya posisi magang yang dibuka adalah operator mesin produksi kabel. Selanjutnya ada Continental, yaitu perusahaan suku cadang otomotif. Untuk posisi magang yang dibuka ada autoclave operator. Selanjutnya Walknet merupakan mitra strategis utama untuk sistem kelistrikan dalam implementasi investasi publik. Selanjutnya ada Male,
merupakan salah satu mitra pengembang dan pemasok internasional terbesar untuk industri otomotif di dunia. Biasanya produk Mahle ini digunakan oleh beberapa merek mobil, yaitu Audi, BMW, Ducati, Alfa Romeo, Ferrari, dan lain-lain. Mungkin bapak-bapak dan juga teman-teman sudah sangat familiar dengan merek-merek mobil tersebut. Lalu posisi magang yang dibuka saat ini ada assembly operator dan machining operator. Selanjutnya ada Yanfeng, yaitu perusahaan yang mengerjakan interior otomotif dan biasanya digunakan oleh mobil-mobil Eropa seperti Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, dan lainnya. Untuk posisi magang yang sedang dibuka yaitu assembler interior dan finishing product. Kemudian ada Naturtex di bidang furniture. Untuk posisi magangnya seperti seamstress, operation production, textile. Selanjutnya Casabakes, yaitu salah satu pemasok otomotif premium. Untuk saat ini digunakan oleh beberapa mobil seperti BMW, Lamborghini, Bentley, Audi, Porsche, Volkswagen, dan lainnya. Untuk posisi magang yang dibuka adalah casting machine operator atau shot blasting. Selanjutnya IBV, yaitu perusahaan lighting and plastic processing. Saat ini posisi magang yang dibuka adalah operator machines. Lalu kemudian Infineon, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dalam pengembangan dan produksi semikonduktor untuk aplikasi industri. Untuk posisi magang yang dibuka adalah operator mesin. Selanjutnya ada Costes, merupakan salah satu restoran pertama di Eropa Tengah. Kemudian ada Biofungi, merupakan eksportir jamur internasional terbesar di kawasan Eropa Tengah. Untuk posisi magang yang dibuka ada site maintenance, operator maintenance, dan juga packaging operator. Selanjutnya ada Morgan Stanley, bekerja di bidang teknologi dan permodelan matematika, keuangan, manajemen, operasi, dan data dan analitik. Selanjutnya ada Gentex, merupakan perusahaan Hongaria, produsen struktur baja, dan mesin yang berkembang pesat di Eropa Tengah. Kemudian ada Samsung, merupakan salah satu perusahaan pembuatan perangkat elektronik terbesar di dunia. Kemudian ada Essentra, merupakan perusahaan bidang industri tembakau. Selanjutnya adalah sekilas mengenai Hungaria, Ceko, dan Rumania. Yaitu yang pertama adalah Hungaria, untuk biaya hidupnya cukup terjangkau dan lingkungan hidupnya aman dan ramah. Untuk populasinya hanya 9,9 juta jiwa dan bahasa resmi bahasa Hungaria atau Mojor. Selanjutnya terdapat lebih dari 700 WNI dan memiliki KBRI di Budapest. Untuk Ceko sendiri juga lingkungan hidupnya sangat aman dan ramah dan biaya hidupnya terjangkau. Populasi di sana ada 10,6 juta jiwa. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Ceska dan memiliki lebih dari 235 WNI dan memiliki KBRI di Praha. Selanjutnya Romania, yaitu di Romania biaya hidupnya sangat terjangkau. Untuk populasinya ada 19,2 juta jiwa dan memiliki bahasa resmi Rumania. Untuk Rumania sendiri memiliki KBRI di Bukares. Selanjutnya ada beberapa testimoni dari stakeholder terkait Markija. Ada dari Bapak Heru Dewanto, selaku Ketua Umum PII 2018 sampai dengan 2021 dan juga co-founder dan chairman Markija Berdaya. Selanjutnya dari Bapak Wikan Sakarinto, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI. Selanjutnya dari Bapak Dimas Wahab, selaku Duta Besar RI untuk Indonesia, dan Ibu Lila Karsai, selaku Duta Besar Hungaria untuk Indonesia. Selanjutnya dari Bapak Zainal, selaku Direktur FDPNI, dari Bapak Panut, selaku Rektor UGM, dari Bapak Agus, selaku Dekan Vokasi UGM. Dan juga ada beberapa testimoni dari stakeholder atau perusahaan dari Gentex dan juga Biofungi. Dan juga ada beberapa testimoni dari peserta magang di Gentex dan juga dari peserta magang di Biofungi. Selanjutnya adalah Markija Talent Pool. Jadi Talent Pool sendiri adalah wadah database para kandidat potensial untuk dapat direkrut oleh perusahaan-perusahaan di Eropa dari relasi Markija Berdaya. Untuk Talent Pool sendiri nantinya akan berfungsi sebagai CV atau kurikulum vitae sebagai seleksi awal kandidat, termasuk dari hasil tes psikologi dan juga tes bahasa Inggris yang telah dilakukan oleh sistem online.
Untuk keunggulan Markija sendiri, yang pertama adalah hanya 1 kali registrasi dan tes untuk mendaftar di berbagai lowongan berbeda. Jadi tidak perlu mendaftarkan ulang ketika ingin mengikuti proses seleksi di posisi lainnya. Kemudian yang kedua adalah nantinya kandidat akan dihubungi setiap ada lowongan terbuka yang sesuai dengan kriteria dari para kandidat. Kemudian yang ketiga adalah semua proses registrasi dan tes bisa dilakukan via desktop dan juga mobile dengan fitur yang user friendly. Kemudian semua proses registrasi dan tes bebas biaya sama sekali. Nah, untuk tata cara pendaftaran di Talentpool sendiri, yang pertama adalah mengunjungi situs markija.id. Nanti teman-teman kandidat dapat mendaftarkan diri melalui link tersebut dan juga atau melalui QR code yang terdapat pada flyer mengenai posisi yang terbuka. Kemudian nanti teman-teman bisa klik Talentpool pada bagian dashboard halaman utama. Kemudian selanjutnya nanti akan diarahkan menuju halaman Markija Talentpool. Nah, untuk halaman Markija Talentpool sendiri seperti ini. Nanti ketika sudah siap bisa klik Go untuk memulai proses pendaftaran. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini, beberapa dokumen yang harus disiapkan. Kemudian jika sudah siap, maka dapat klik Apply Now. Selanjutnya teman-teman harus mengisikan data diri dan juga mengunggah beberapa dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya jika sudah selesai dan juga sudah lengkap, bisa klik Submit untuk mengirimkan formulir pendaftaran ke teman-teman. Selanjutnya teman-teman harus mengecek email untuk mendapatkan notifikasi bahwa data yang terkirim berhasil disubmit. Kemudian bisa cek email kembali untuk mendapatkan link tes psikologi 1 dalam waktu bisa dikerjakan dalam waktu 2 kali 24 jam. Kemudian nantinya akan diberikan link tes psikologi 2 dan dapat dikerjakan juga dalam waktu 2 kali 24 jam. Selanjutnya nanti teman-teman akan mendapatkan link tes bahasa Inggris yang juga akan bisa dilakukan dalam waktu 2 kali 24 jam. Kemudian nantinya data calon kandidat dapat diproses untuk rekrutmen setelah usai mengerjakan seluruh rangkaian tes dan juga data resmi, data diri, dokumen, dan lain-lainnya. Nanti akan diseleksi oleh tim berdasarkan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ada di Eropa. Selanjutnya, teman-teman harus mengecek email secara berkala untuk mendapatkan informasi mengenai proses seleksi selanjutan. Ya, untuk lokasi dari kantor Markija sendiri yaitu ada di 2 tempat, di Aksa Tower lantai 32 Karet Kuningan Jakarta Selatan dan juga ada di Budapest di Dokputsa. Ya, ini untuk beberapa kontak info yang bisa teman-teman hubungi ketika ada pertanyaan bisa diajukan di kontak info berikut. Ya, terima kasih banyak. Sekian pemaparan dari program magang Markija ke Eropa. Jika ada pertanyaan bisa diajukan, silakan Bapak MC. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, persilakan. Kalau mau bertanya langsung juga boleh, bisa raise hand. Atau bisa bertanya di kolom chat, boleh juga. Ya, mohon izin Pak Ardi untuk berbicara. Teman-teman kalau misalkan ada yang ingin dibingungkan atau dipertanyakan perihal program magang Markija atau masih penasaran tentang program magang Markija ini, teman-teman bisa langsung ditanyakan saja. Mumpung tim Markija komplit gitu teman-teman, jadi bisa menanya apapun perihal Markija gitu teman-teman. Dipersilakan, tadi bisa di-raise atau melalui kolom chat. Mungkin itu di chat ada Pak Ardi. Ya, silakan Farhan Novaldi, dihidupkan mikrofon. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ingin bertanya mengenai akomodasi dan juga dukungan tiket pesawat yang disampaikan tadi. Jadi dikatakan bahwa ada 2 ketentuan di situ. Bisa jadi akan di full cover oleh perusahaan ataupun akan dipotong dari gaji.
Nah, kalau boleh tahu syarat dan ketentuannya apa ya kira-kira agar bisa mendapatkan akomodasi dan juga dukungan tiket pesawat yang full dari perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Farhan. Saya jawab ya, saya bantu jawab ya. Nah, Mas Farhan, jadi Markija ini program magangnya pertama ini free ya Mas. Jadi kita tidak memungut biaya apapun dari teman-teman. Nah, teman-teman ini nanti pas magang di sana akomodasi itu pasti dapat. Jadi teman-teman di sana tuh pasti dapat tempat tinggal yang disediakan oleh perusahaan. Teman-teman bingung kan kalau nggak ada tempat tinggal di sana, tidak disediakan, apalagi masih baru datang ya, pasti dari perusahaan itu menyediakan tempat tinggal. Nah, untuk tiket pesawat itu ada dua mekanisme Mas. Jadi perusahaan ini ada yang membayarkan tiket pesawatnya secara full ya, dibayarkan oleh perusahaan. Namun ada juga yang perusahaan yang membayarkan dulu di awal, lalu akan memotong dari gaji teman-teman yang sebesar kisaran 500 sampai 1000 USD ya biasanya gajinya per bulan. Kalau di GE mungkin lebih besar, di GE itu sampai 1200 USD. Nah, itu akan dipotong dari gaji teman-teman selama 12 bulan, dicicil gitu loh. Jadi teman-teman gaji bulan pertamanya nanti dipotong sekian, bulan kedua sekian, seharga tiket pesawatnya. Jadi teman-teman tidak membayarkan tiket pesawat di awal, tetap dari perusahaannya full financing biaya tiket pesawatnya, tapi nanti akan dipotong dari gaji teman-teman. Dan semua informasi itu nanti akan diinfokan saat teman-teman interview. Nah, misalnya teman-teman bukan interview aja sih, jadi ada biasanya kita juga buat flyer Mas, buat flyer untuk perusahaan tertentu. Kalau ada yang tiket pesawatnya gratis dibayarkan, kita tuliskan di situ. Kalau tiket pesawatnya akan dipotong dalam 12 bulan atau financing dari perusahaan juga diinfokan di situ. Dan saat proses interview juga biasanya kita selalu menginfokan pasti mengenai informasi tersebut. Gitu Mas Farhan. Ya, gimana Farhan? Baik, terima kasih infonya Mas Adit. Baik, selanjutnya bagi teman-teman yang bertanya dipersilahkan. Mungkin mau tanya magangnya berapa lama atau apa, silahkan ditanyakan. Bisa langsung atau di kolom chat. Nah, ada yang bertanya nih. Izin bertanya Pak, saya alumni Politeknik Caltex Riau. Saya ingin bertanya apakah selesai mengikuti magang kerja ada kemungkinan bisa menjadi permanent employee Pak? Gitu. Wah, good questions nih Mas. Pertanyaan yang sangat bagus. Karena banyak sekali juga teman-teman yang bertanya seperti itu. Memang dari perusahaan itu tidak menutup kemungkinan. Artinya teman-teman saat selesai magang sangat berkesempatan untuk menjadi full time ya. Karena satu dari kondisi negara Eropa kan memang kekurangan tenaga terampil. Artinya teman-teman saat magang di sana, teman-teman ini akan mempunyai kesempatan untuk menjadi pekerja atau employee full time. Dengan catatan tentunya teman-teman selama magang harus serius, harus perform sebaik-baiknya, disiplin, sehingga teman-teman ini menjadi kesempatannya lebih terbuka lebar ya untuk menjadi full time seperti itu. Biasanya perusahaan yang kita komunikasikan tentu mereka umumnya membuka ya, karena tentunya teman-teman yang magang ini pasti kan sudah lebih terampil ya, lebih terampil dalam artian sudah mengetahui sistem perusahaannya, perusahaan juga sudah tahu kualitas teman-teman. Pastinya bagi perusahaan akan lebih benefit ya untuk hire seseorang yang pernah magang sebelumnya untuk menjadi full time di sana. Seperti itu. Kesempatan terbuka ya, Mas. Oke. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Masih banyak yang malu-malu sepertinya. Ini ada dari Kenny. Nilai kelulusan apa nih? TOEFL yang disebutkan sebelumnya berapa ya? Gitu. Apakah tadi ada ketentuan terkait TOEFL? Apakah perlu mempelajari bahasa lokal negara tersebut atau bagaimana? Gitu. Adit, yang pertanyaan dari Kenny. Ya,
Saya jawab ya. Untuk TOEFL ini tidak ada batasannya, Mas. Tidak ada batasannya. Jadi dari Markija ini sudah build sistem pendaftaran tadi ya, talent pool, dan otomatis saat teman-teman nanti mendaftar di talent pool, teman-teman akan mendapatkan link di email teman-teman. Linknya itu adalah link untuk melaksanakan tes. Tes itu ada 2, ada tes bahasa Inggris dan tes psikologi. Nah, tes bahasa Inggris ini adalah tes yang kita mengacu pada IELTS sama TOEFL sih umumnya. Jadi ada tes reading, ada tes writing test, lalu ada juga tes structure. Nah, tidak ada batasan bawah atau batasan atas dari hasil tersebut, karena itu akan menjadi acuan pertama kita mengenai kompetensi bahasa Inggris teman-teman. Untuk selanjutnya nanti akan kita assess lebih lanjut dalam proses interview. Interviewnya akan dilakukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi saran untuk teman-teman, mungkin banyak-banyak untuk melihat contoh-contoh soal IELTS dan TOEFL IBT, karena kita mengacu ke 2 tes itu. Lalu apakah diwajibkan untuk mengetahui bahasa lokal? Tentu tidak, tapi tentunya akan menjadi benefit ya buat teman-teman. Teman-teman ini kan akan magang di Hungaria misalnya, atau di Ceko ya, atau misalnya yang saat ini sedang terbuka. Tentunya akan menjadi pengalaman teman-teman, menambah pengalaman teman-teman, menambah kemampuan bahasa teman-teman di sana, mempermudah juga misalnya untuk proses asimilasi dengan masyarakat sekitar apabila teman-teman bisa bahasa lokal. Tapi untuk konteks magang ini teman-teman tidak perlu untuk bisa ya bahasa lokal, karena akan bahasa umumnya yang digunakan adalah bahasa Inggris. Seperti itu. Baik. Banyak nih pertanyaannya. Antusiasnya luar biasa untuk bertanya. Mungkin teman-teman kalau memang mau langsung open Ya, mic, silakan juga open mic aja ya. Ya, open mic aja. Mungkin Sepertinya masih pada malu, Pak. Iya, benar. Oke, mungkin kita minta open mic. Open mic sama open cam biar kita lebih interaktif. Ya, opennya, ya benar. Dari Julius, silahkan. Bisa open mic mungkin. Open mic langsung. Julius ada? Ya, Pak hadir. Ya, silahkan. Pak, saya izin bertanya. Saya juga mahasiswa PCR, Pak, mahasiswa aktif. Jika selama kontrak magang 2 tahun itu tetapi di pertengahan jalan putus dikarenakan ada alasan tertentu, apakah ada konsekuensi atau sanksi yang diberikan, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, tentunya teman-teman pertama ini memang harus kontrak 2 tahun ya. Kontrak 2 tahun, kenapa? Karena jika dilihat dari financing ya teman-teman ini kan semua kan hampir semuanya dibiayai oleh perusahaan, tidak mengeluarkan uang sepeser pun kecuali memang untuk membuat paspor ya, keperluan teman-teman, lalu untuk biaya ke Jakarta untuk membuat visa, itu pun semuanya teman-teman yang mengeluarkan tanpa diakomodir oleh, maksudnya tanpa kita kumpulkan dalam Markija. Artinya Markija kan tidak mengambil fee apapun dari teman-teman, seperti itu. Lalu untuk kontrak 2 tahun dan putus di jalan, itu nanti perlu untuk dilihat alasannya, Mas. Apakah alasannya karena tidak suka, atau alasannya karena misalnya harus pulang karena keluarga, itu nanti, atau first major, itu akan dilihat lebih detail mengenai alasan-alasan tertentu. Tapi kemarin ini ada satu orang yang memang harus kembali ke Indonesia karena orang tuanya meninggal. Ya, mereka bisa pulang, tapi kita tidak menanggung tiket pesawatnya. Mereka harus pulang sendiri dengan tiket pesawat sendiri, seperti itu, Mas. Tadi yang tanya, Mas oke. Julius. Mas Julius, oke. Mas Baik, Julius. selanjutnya nih yang mau bertanya langsung open mic aja. Udah banyak nih pertanyaan yang muncul di kolom chat, tapi kalau ada yang berani bertanya secara langsung, silakan. Dari Dwi atau Vina atau Sabah, boleh juga nih, ada pertanyaan terkait waktu cuti. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Selamat pagi.
Pak izin bertanya. Selamat pagi Pak, selamat pagi Mbak. Pak. Izin Silakan. bertanya, Pak. Jika tidak diterima di satu perusahaan yang sudah kita lalui prosesnya gitu kan Pak, nanti kan ada hasil terima atau tidaknya nih. Apakah ada peluang untuk mendaftar di perusahaan lain dan apakah ada batas maksimal kita tertolaknya gitu Pak? Nah, Mbak Dewi ini kita jangan disamakan seperti pacaran ya Mbak, ditolak untuk diterima. Jadi begini Mbak Dewi, kenapa Mbak Dewi mendaftar talent pool dan kenapa Mbak Dewi itu cukup mendaftar sekali? Karena dengan mendaftar talent pool nanti Mbak Dewi kan akan menuliskan informasi si Mbak Dewi ini. Lalu ada informasi mengenai pendidikan Mbak Dewi, lalu ada informasi mengenai pengalaman magang Mbak Dewi sebelumnya. Nah, dari situ misalnya Mbak Dewi apply untuk posisi A ya, misalnya posisi welding di General Electric. Nah, setelah Mbak Dewi melakukan proses interview, misalnya lolos untuk fase pertama ya. Fase pertama itu biasanya kita melihat dari data-data Mbak Dewi yang disubmit talent pool apakah sesuai dengan posisi magangnya. Nah, apabila Mbak Dewi ternyata lolos dari fase pertama, lalu interview ini misalnya Mbak Dewi ternyata tidak diterima. Nah, data Mbak Dewi ini kan masih ada di talent pool. Artinya setiap ada posisi ke depan yang sesuai dengan kualifikasi Mbak Dewi, nanti pasti kita akan infokan ke Mbak Dewi dan ke Politeknik apakah Mbak Dewi dan Politeknik berkenan untuk mengikuti Mbak Dewi magang di posisi tersebut, di perusahaan tersebut. Apabila Mbak Dewi menerima, kita akan mengirimkan via email. Apabila Mbak Dewi menerima, Mbak Dewi akan proses seleksi lebih lanjut. Apabila Mbak Dewi berpikir atau dari Politeknik yang melihat, oh ini kurang pas nih dengan bidang studinya Mbak Dewi, oh ya udah, berarti kita tidak meneruskan. Dan apabila ada posisi lain lagi nih yang kami kira sesuai dengan backgroundnya Mbak Dewi, kita akan offer lagi, Mbak Dewi, ini ada posisi magang misalnya fitter di perusahaan B. Apabila Mbak Dewi tertarik, kita bisa proses lebih lanjut untuk interview, lalu tes. Nah, tapi tentunya juga sesuai dengan preferensi Mbak Dewi dan kesesuaian dari edukasi atau ya dari Politeknik juga seperti itu. Artinya sekali Mbak Dewi mendaftar di talent pool, setiap ada posisi yang kami kira sesuai dengan backgroundnya Mbak Dewi, kita akan menghubungi Mbak Dewi seperti itu. Oke, gimana Dewi? Baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya dari Vina mungkin terkait pengalaman kerja, silakan Vina. Baik Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Izin bertanya Pak, jika belum memiliki pengalaman kerja, apakah dapat mengikuti magang ini Pak? Baik. Iya, tentu bisa. Jadi semua akan kita lihat dan kita cocokkan dengan requirement dari perusahaan. Ada perusahaan yang memang meminta untuk ada pengalaman magang sebelumnya, misalnya di Politeknik, atau ada juga yang tidak memerlukan seperti itu. Jadi semuanya terbuka bagi mereka yang memiliki pengalaman atau mereka yang belum memiliki pengalaman. Nah, tentunya bagi teman-teman di Politeknik ini kita selalu menyampaikan kepada industri bahwa Politeknik ini kan sebenarnya bisa diasumsikan 60%, 70% praktek, 30% adalah teori. Nah, ini yang akan menjadi bisa kita sampaikan sebagai pengganti dari pengalaman kerja misalnya atau pengalaman magang yang di-required oleh perusahaan, tapi sebenarnya teman-teman ini telah belajar teknis mesinnya seperti apa, hands on pada mesin yang sudah teman-teman lakukan di Politeknik seperti itu. Nah, tapi in summary menjawab pertanyaan Mbak, sangat dipersilahkan dan dibuka bagi semua
baik itu mahasiswa ataupun alumni, baik itu yang memiliki pengalaman atau tidak untuk mendaftar di Markija seperti itu. Baik. Oke, tadi ada yang raise hand sepertinya. Salman ya? Ya Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi gini Pak, saya ingin bertanya Pak mengenai jadi apakah kami yang harus mencari perusahaannya atau dari pihak Markija yang akan mengirimkan list perusahaan yang mana yang menerima lowongan begitu Pak? Baik. Ya, jadi sebenarnya sih teman-teman ini mendaftar saja di talent pool. Nanti dari Markija yang akan melihat dan akan mencarikan posisi-posisi magang yang terbuka dan sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Tapi dari Markija juga akan selalu menginfokan kepada pihak Politeknik Kalteks Riau setiap ada informasi mengenai posisi magang terbuka. Juga kita akan melaporkan kepada PCR misalnya ada list kandidat yang sudah lolos seleksi atau sudah proses seleksi, akan kita infokan semua ke PCR seperti itu. Tapi tentunya teman-teman kan juga punya preferensi ya, misalnya maunya magang di perusahaan A atau di perusahaan B atau perusahaan C, itu juga akan jadi bahan pertimbangan kita. Artinya setiap ada posisi magang yang terbuka dan sesuai dengan kualifikasi teman-teman, pasti kita akan menginfokan dulu ke teman-teman melalui email. Kita mempunyai posisi magang ini, ada flyernya seperti ini, informasi seperti ini, apakah teman-teman tertarik untuk mengikutinya atau tidak. Dan keputusan akhirnya kan ada di teman-teman ya. Beberapa teman-teman tertarik, kita akan proses lebih lanjut untuk seleksi. Beberapa teman-teman tidak tertarik, ya kita tidak melanjutkan. Tapi setiap ada posisi magang lainnya yang ke depan yang terbuka, pasti kita akan infokan lagi ke teman-teman yang kami kira sesuai dengan background teman-teman berdasarkan data yang teman-teman submit di talent pool. Oleh karena itu kita menyarankan teman-teman saat mendaftar di talent pool dituliskan lengkap-lengkapnya informasi yang ditanyakan. Tadi misalnya ada pengalaman magang berapa tahun di perusahaan apa, job description-nya seperti apa. Nanti teman-teman di situ perlu menuliskan apa yang teman-teman lakukan di perusahaan magang A misalnya, sehingga kita tahu posisi apa yang paling sesuai dengan teman-teman. Dan apabila teman-teman tidak memiliki pengalaman magang, coba juga tuliskan bahwa misalnya teman-teman saat di Politeknik itu sudah mempelajari apa saja, praktek apa saja, sehingga kami juga bisa melihat bahwa kemampuan teman-teman ini cocoknya di perusahaan mana, seperti itu. Juga preferensi, kita tuliskan juga di situ preferensi industri apa sih yang teman-teman sukai, misalnya industri aviation, pesawat terbang, industri otomotif, industri apa. Nah dari situ kita melihat juga nanti. Cukup jelas Mas? Atau ada yang mau tanya lagi? Oke, cukup. Oke, ini ada pertanyaan dari Hendra dan Sabah ya. Itu terkait dari proses rekrutmen sampai nanti diterima itu berapa lama gitu Pak, rentang waktunya. Sama dari Sabah tuh ada pertanyaan terkait apakah selama 2 tahun magang itu apakah full selama 2 tahun di Hungaria atau ada cuti seperti itu Pak. Oh iya, tadi ada pertanyaan cuti. Cuti ada Pak. Cuti umumnya 20-an hari. Tapi regulasi di sana ini kan jumlah cutinya itu berdasarkan usia juga Pak. Jadi semakin tua usianya itu cuti semakin banyak, atau semakin banyak anaknya cutinya semakin banyak. jadi regulasi di sana itu cutinya menyesuaikan dengan usia dan jumlah keluarga ya, jumlah anak. Tapi umumnya di usia 18 sampai 25 tahun itu biasanya di 20 berapa ya Mbak Rati? Di 20 hari. Ya. 20 hari. 20 hari.
Jadi kalau terkait lamanya proses rekrutmen itu Kak, mulai dari pendaftaran sampai nanti diterima itu berapa lama biasanya? Biasanya dari pendaftaran awal. Jika kita asumsikan bahwa teman-teman ini sesuai dan langsung diproses seleksi. Kita hitungnya dari proses seleksi aja ya Pak ya. Misalnya dia mendaftar terus langsung ada posisi yang sesuai. Artinya itu kan proses rekrutmennya sudah dimulai. Itu biasanya sampai keberangkatan 1 sampai 3 bulan. Umumnya sih 1 sampai 2 bulan umumnya. Karena ada proses interview dan lain sebagainya. Karena dia, betul. Dan yang biasanya pertama tuh yang suka menjadi kendala karena waktu itu adalah antrian paspor Pak. Antrian paspor di imigrasi. Karena kan teman-teman harus membuat paspor dulu. Nah itu yang kadang-kala suka lama ya prosesnya, suka lama menunggu antrian paspor. Tapi kalau urusan visa, karena memang kita sudah kerjasama dengan Embassy Hungaria Pak, jadi kita selalu punya slot jadwal interview 2 kali 1 minggu. 2 kali 1 minggu khusus untuk Markija. Biasanya tidak masalah untuk proses visanya, pasti ada waktunya disiapkan. Tapi untuk yang paspornya ini yang kadang-kala suka lama karena menunggu antrian. Kemarin tuh saat mungkin karena mau liburan Pak ya, mau liburan sama mau haji itu jadi penuh di mana-mana, lama dapat nomor antriannya. Ya, tapi kadang-kadang ada juga kan yang fast track ya. Fast track membuat paspor itu lebih cepat, tapi memang kadang-kadang biayanya memang lebih mahal ya, 2 kali lipat. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini sepertinya dari rekan-rekan alumni, ada dari Restu. Restu silahkan. Restu ada? Pertanyaan sebenarnya cukup panjang nih. Atau dari... saya menambahkan sedikit ya Pak. Teman-teman ini apabila mau mendengar mengenai testimoni teman-teman yang sudah berangkat di sana, itu bisa visit ke YouTube Markija. Kita ada rekaman video sosialisasi dengan mengundang narasumber peserta magang di sana, sehingga teman-teman juga bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang teman-teman yang sudah magang di sana. Mereka bercerita mengenai pengalaman magang mereka di sana, sehingga mudah-mudahan bisa melengkapi informasi dari kami ya nanti ke depannya. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus sepertinya dari Restu. Apakah Restu ada? Bisa open mic? Tidak ada ya? Nah, Restu itu bertanya, jika seandainya mahasiswa atau alumni itu memiliki skill yang cukup bagus nih di dalam suatu pekerjaan, tetapi memiliki kendala dari sisi bahasa Inggris, nah itu apakah hal-hal yang seperti itu ada solusi yang nanti akan bisa mereka dapatkan, atau selama proses itu apakah mereka bisa sambil belajar atau bagaimana gitu Pak? Untuk fase seleksi ya Pak? Iya. Nah, jadi nanti contohnya mereka pas seleksi mereka memiliki skill yang bagus, tapi ternyata mereka memiliki kekurangan di bahasa Inggris, contohnya seperti itu. Nah, jadi memang final decision itu ada di user ya Pak, ada di perusahaan sana. Kami umumnya melakukan interview itu 3 kali Pak. Satu dengan tim Markija Indonesia, yang kedua dengan tim Markija Budapest dan tim Markija di Indonesia untuk dalam bahasa Inggrisnya, lalu yang ketiga dengan user di sana. Umumnya yang kita temui teman-teman yang bahasa Inggrisnya kurang tapi skillnya bagus, di proses interview pertama kita melakukan pembekalan Pak ya, memberitahu bahwa ini bahasa Inggrisnya kurangnya di sini, nanti coba di interview kedua untuk diperbaiki. Tapi kalau memang di interview kedua ternyata masih belum bagus juga, ya kita tidak meneruskan. Tapi
kesempatan untuk terbuka karena requirement bahasa Inggris ini umumnya memang standar, tapi kan levelnya antara satu perusahaan sama perusahaan yang lain beda. Artinya kita tetap mengusahakan teman-teman apabila tidak diterima karena karena kekurangan bahasa Inggris, kita akan tetap mencoba teman-teman kesempatan berikutnya di perusahaan yang kedua. Tapi artinya dalam jangka waktu teman-teman ini untuk dipindahkan ke perusahaan yang kedua, proses seleksinya sebelum dimulai, harapannya teman-teman itu bisa mengambil pelajaran di situ, bisa mengambil pelajaran dan mempersiapkan diri yang secara lebih baik, sehingga pada proses interview yang selanjutnya di perusahaan yang berbeda, teman-teman bisa lebih siap ya, lebih siap, lebih baik lagi, sehingga bisa diterima di perusahaan. Umumnya yang pasti kita tanyakan kita standar sebenarnya interviewnya standar umum, seperti teman-teman misalnya melamar pekerjaan, pasti kita menanyakan mengenai diri teman-teman. Artinya teman-teman perlu mengetahui mengenai diri teman-teman, dipelajari dalam bahasa Inggris, dan yang kedua pasti kita menanyakan mengenai skill teman-teman yang terkait dengan posisi magang dan pelajaran-pelajaran apa yang teman-teman ketahui dan pelajari, spesifik di Politeknik, spesifik terkait dengan posisi magang teman-teman. Artinya dua informasi itu umumnya harus teman-teman kuasai dan teman-teman bisa menjelaskannya secara baik dalam bahasa Inggris, karena hal itu substansial dan pasti ditanyakan di setiap interview teman-teman. Baik, gitu ya. Untuk teman-teman mungkin yang kebanyakan kendala itu dari sisi bahasa Inggris, jadi silahkan bagi yang ingin mempersiapkan dirinya untuk ikut program Markija, silahkan mulai sering-sering dilatih seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya dari mahasiswa magister terapan nih ada Pak Feroli. Mungkin Pak Feroli boleh open mic. Iya Pak. Pak Feroli ada? Ya Pak. Oke, nah pertanyaannya terkait pembuatan paspor Pak. Apakah ada kategorinya, apakah standar wisata atau paspor pekerja? Paspor atau visa Pak? Mohon maaf. Oh iya, paspor atau visa ya Pak ya? Dan dari Pak Feroli, mungkin visa Pak. Visa. Ya, jadi visanya itu kalau di Hungaria itu ada dua tipe Pak, visa short term sama visa long term. Visa short term adalah visa wisata, itu cuma berlaku selama berapa bulan ya berarti kalau visa wisata ya? 3 sampai 6 bulan. Visa itu 3 sampai 6 bulan. Lalu ada visa long term itu adalah visa untuk edukasi, belajar, dan visa untuk bekerja ya. Jadi teman-teman ini nanti akan mendapatkan visa long term, dan setelah mendapatkan visa long term di sana, sampai di sana teman-teman nanti akan mendapatkan izin tinggal dan izin kerja. Nah, izin tinggal dan izin kerja itu namanya resident permit. Nah, resident permit itu nanti bisa dipakai untuk pengganti visa ya, sama seperti visa, izin tinggal sama izin kerja, yang sehingga teman-teman nanti di sana ini bisa pergi ke negara manapun asal dalam ruang EU, Uni Eropa. Jadi teman-teman ini nanti magang di Hungaria ini bisa pergi ke Jerman, bisa pergi ke Prancis, bisa pergi ke Italia, karena teman-teman masuk sebagai residence dari Uni Eropa. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya ada sekitar 2 pertanyaan lagi dari Pak Johannes terkait waktu kerja, jam kerja. Ada Pak Johannes, boleh open mic. Dari tadi kayaknya yang dari partisipan hanya kita yang open mic, open cam gitu ya. Mungkin dari peserta yang bertanya atau menunjukkan wajahnya, boleh open. Ganteng dan cantiknya ya Pak. Oke, Pak Johannes silakan. Oke, sepertinya beliau sedang tidak berada di tempat. Nah, izin pertanyaan untuk dari segi jam kerja di sana bagaimana ya Pak? Apakah mungkin boleh untuk mengambil side job atau semacamnya?
Untuk jam kerja itu umumnya standarnya 8 jam. 8 jam per hari, 5 hari ya. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang 12 jam, 4 hari, tapi 4 harinya lagi libur. Oh, 4 hari libur. 4 hari kerja, 4 hari libur. Tergantung dari perusahaannya. Tapi di luar 40 jam itu biasanya mereka juga menyediakan lembur kalau mau mengambil. Misal di weekend, di hari libur, seperti itu. Untuk side job kita belum ada sih Pak, belum ada teman-teman yang mengambil side job ya, karena karena biasanya waktu libur mereka itu digunakan either satu untuk kelas online karena mereka mahasiswa, atau yang kedua membuat laporan magang melalui internships. Tapi umumnya mereka ngambil kelas sih Pak, ngambil kelas dari karena kan masih mahasiswa, lalu politekniknya menyesuaikan waktunya dengan waktu di luar magang. Sama biasanya mereka ngambil ini Pak, jalan-jalan. Mereka bisa jalan-jalan. Iya, biasanya hari libur digunakan untuk menikmati waktu liburannya. Iya. Oke, selanjutnya ada dari Pak Zaki, sepertinya dari alumni. Pak Zaki boleh open mic. Oke, sepertinya tidak ada lagi di tempat. Nah, pertanyaan itu terkait batas waktu, patokan usia gitu. Apakah ada patokan usia yang diperbolehkan untuk mengikuti program ini, atau di usia rentang berapa yang diperbolehkan seperti itu? Karena dari Pak Zakinya dia bekerja di salah satu perusahaan Indonesia, kemudian dia saat ini ingin perbaiki bahasa Inggrisnya terlebih dahulu, baru kemudian ingin melakukan proses pendaftaran seperti itu, Pak. Ya. Tidak ada batasan usia sih Pak, tapi karena kita proses program magang, jadi kita membatasi biasanya usianya ya 20 sampai 30-an ya Pak. Tapi mereka memang perlu untuk karena kita ini program edukasi, jadi kita memberangkatkan mereka yang mahasiswa atau yang alumni itu, mereka perlu untuk mendaftar tadi di program ahli jenjang. Misalnya di Politeknik, kita selalu meng-urge kandidat apabila ada ahli jenjangnya ada di alma mater yang sama, di alma maternya. Tapi kalau memang tidak ada D4-nya, kita punya beberapa politeknik yang sudah bekerja sama dengan Markija Pak, untuk program ahli jenjang, misalnya tadi Poli Batam, Polsri, dan lain-lain. Jadi bisa juga mengambil ahli jenjang di politeknik yang lain. Lalu juga untuk yang D4, tahun D4 kita punya kerjasama dengan Poli Batam untuk program PSPPI, sehingga mereka bisa untuk lanjut program PSPPI. Tapi tentunya jika nanti ke depan tadi seperti yang Mbak Eko sampaikan, apabila ada harapannya makin banyak politeknik yang menyelenggarakan program PSPPI, sehingga opsi-opsi program PSPPI bisa diambil di berbagai politeknik. Oke, ada pertanyaan dari Suci terkait beberapa lama untuk pengumuman kelulusan. Tadi sebetulnya ada disampaikan juga dari Pak Hadid, itu 1-3 bulan untuk proses rekrutmen sampai seleksi. Kemudian kalau seandainya itu gagal, apakah akan diinformasikan juga gitu Pak, kalau mereka belum berkesempatan untuk lolos seperti itu? Ya, Mbak Rati atau Mas Raffi bisa bantu jawab? Ya. Mbak Suci, mungkin saya bantu jawab ya Mbak Suci. Jadi memang kalau untuk informasi mengenai gagal ataupun ketika melaksanakan proses seleksi ya, nanti akan diinformasikan. Namun jika memang Mbak Suci ini masih kami lihat adalah bisa untuk di posisi atau perusahaan lainnya dalam waktu dekat, nantinya Mbak Suci akan diinformasikan kembali untuk posisi dan juga perusahaan yang baru. Jadi Mbak Suci nanti bisa menunggu terlebih dahulu untuk informasinya, apakah dalam waktu dekat nanti Mbak Suci akan melanjutkan di posisi dan juga perusahaan lainnya atau tidak begitu. Tapi kalau misalnya jika memang tidak lulus, nanti akan diinformasikan juga Mbak Suci. Dan untuk waktunya berapa lama pengumuman lulus atau tidaknya itu
itu disesuaikan dengan timeline dari perusahaan. Jadi jika ketika perusahaan itu sudah memiliki hasil akhir dari proses seleksi, nanti akan diinfokan. Tapi berapa lamanya itu tergantung dan sesuai dengan masing-masing perusahaan. Begitu Mbak Suci. Oke, silahkan teman-teman. Atau sudah cukup jelas nih penyampaian terkait program dari Markija? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kita mungkin sampai pukul berapa? 12. Mungkin silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan ini. Sebelumnya kan tadi masih ada mahasiswa aktif nih Pak. Dan cukup lama juga dalam Markija ini sebanyak 2 tahun, sehingga saya ingin tanyakan gimana kejelasan kami yang masih aktif, masih ada studi yang harus kami tempuh itu, karena mungkin pada barangkali ini bakal bentrok juga, bakal gimana, ada permasalahan juga dalam perkuliahan kami, misalnya pada tahun akhir itu dalam magangnya kan masih 2 tahun gitu, itu kejelasannya gimana ya Pak? Oke. Pertanyaan terkait waktu perkuliahan di kampus, kan waktu magangnya 2 tahun. Mungkin dari Pak Maksum atau Pak Zainal bisa bantu untuk menjelaskan terkait mahasiswa yang ingin mengikuti program ini, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Ardi. Sebagai informasi Kenny atau juga rekan-rekan yang lain, mungkin gini, karena di sini yang hadir itu dari berbagai program studi, dan kesiapan di setiap program studi terkait magang luar negeri ini berbeda-beda dengan perbedaan kurikulum MBKM yang ada di setiap prodi, maka saran saya teman-teman bisa konsultasi langsung ke ketua program studinya. Jadi ketika teman-teman pertanyaannya ini terkait bagaimana nanti, kan gini, yang paling pasti bisa ketika sudah alumni fresh graduate itu kan, tapi dipersiapkan dari sekarang untuk apa kekurangannya, apa kebutuhannya bahasa Inggrisnya dan seterusnya. Nah, tapi ketika posisinya sekarang mahasiswa aktif dan ingin ikut Markija, mungkin masih ada sisa 1 semester, di semester akhir itu ada beberapa mata kuliah dan seterusnya, silahkan menghubungi kaprodinya langsung, konsultasi ke kaprodinya, karena beda prodi beda, ada yang di beberapa prodi itu semester 8 dia tinggal proyek akhir saja, ada yang masih ada beberapa mata kuliah teori. Nah, yang seperti itu silakan nanti masing-masing teman-teman menjumpai kaprodinya untuk berkonsultasi langsung terkait kemungkinan perkuliahannya bagaimana kalau mau ikut Markija ini. Mungkin itu Pak Ardi. Baik, terima kasih. Tambahan dari saya, Mas Ardi. Ya, Pak. Jadi buat teman-teman, jadi sebenarnya ketika Pak Raffi waktu itu menghubungi saya bahwa ada kesempatan magang ini, kemudian terkait dengan alih jenjang RPL, kita juga sudah membahas ini dengan beberapa kaprodi. Dalam hal ini kaprodi dari mekatronika dan elektronika, terkait dengan sebenarnya kuncinya dengan kurikulum yang MBKM itu gitu kan. Jadi saat ini teman-teman mungkin perlu bersabar dulu, kami perlu supaya kami jangan ngelepas teman-teman aja tapi nanti malah pulang-pulangnya malah kebingungan gitu kan ya untuk bagaimana rekognisi dan semacamnya. Jadi insya Allah ya Pak Masmi, ya kita hari Senin akan membahas salah satu agendanya itu adalah terkait dengan ini, kemungkinan seperti apa saja yang bisa kita tailor sehingga bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman mengambil kesempatan magang ini. Tapi tentunya tadi disampaikan Pak Masum, terlepas bahwa apakah teman-teman bisa melakukan ini di semester depan atau nanti setelah lulus, tentunya teman-teman harus mempersiapkan dari sekarang. Nah, terutama untuk teman-teman yang sudah di tahun akhir, kemungkinan besar itu kan kesempatan itu lebih besar karena itu tadi rekognisi itu mungkin bisa dilakukan lebih mudah karena jumlah mata kuliah atau SKS yang harus ditempuh lagi itu tinggal sedikit. Nah, itu mungkin bisa dihubungi kaprodinya, dibahas kira-kira seperti apa. Tapi nanti kami akan fasilitasi juga bagaimana kedepannya kita Politeknik Kalteks Riau secara institusi melihat kesempatan ini sebagai salah satu bentuk dari percepatan internasionalisasi. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih Mas Ardi. Baik, terima kasih Pak Maksum dan Pak Zainal. Apakah cukup Kenny? Mungkin dari mahasiswa mungkin harus bersabar dulu karena ada beberapa proses yang harus di-meetingkan dulu oleh tim-tim dosen di PCR.
Ini dari Felix. Mungkin Felix, silahkan. Itu pertanyaannya sama tadi Pak Ardi. Oh, sama tadi ya? Oh, tadi udah. Felix tadi udah dijawab untuk waktu pengumuman ya dari perusahaan. Saya izin bertanya ke Pak Zainal. Mohon izin Pak. Iya Pak Ardi. Jadi kalau untuk mahasiswa ini mungkin mau arahan apakah baiknya misalnya kita buat opsi-opsi Pak ya. Misalnya opsi pertama, kandidat ini mahasiswa ini dipersilakan mendaftar di talent pool. Lalu nanti apabila kita melihat ada kesesuaian dengan kandidat, nanti kita akan laporan ke Pak Zainal. Ada misalnya ada list ini nama kandidat yang bisa kita menurut Markija secara kualifikasi bisa untuk lanjut ke proses interview, tapi kita menunggu ACC dari Pak Zainal dulu apakah setuju apa tidak, sehingga mungkin lebih lebih detail atau teknis, kita tahu siapa mahasiswanya, kita tahu backgroundnya apa, seperti itu Pak. Atau nanti mungkin opsi kedua, mungkin setelah ada keputusan dari PCR, baru anak-anak ini, mahasiswa ini dipersilakan untuk mendaftar, seperti itu. Mungkin mohon arahannya Pak Zainal. Terima kasih Pak Adit. Kalau dari saya sih, karena sebenarnya saya kan di bidang pemasaran kerjasama dan alumni, tentunya saya pengennya opsi satu tadi itu ya, gercep aja gitu kan. Tapi kan karena terkait dengan kompleksitas kurikulum dan beban-beban akademik ini, mungkin ini di wadir akademik yang bisa bantu jawab Pak Adit, Pak Maksum. Kira-kira opsi satu memungkinkan nggak Pak Maksum? Opsi satu memungkinkan sejauh ini ada 2 atau 3 prodi sih yang sudah ready gitu ya. Tadi Pak J juga sudah sampaikan kayak mekatronika itu semester ini udah semua mahasiswa udah keluar, udah ke IDUKA gitu kan. Artinya itu cocok gitu kayak untuk program Markija ini, sedangkan elektronika itu semester depan kalau nggak salah semester akhirnya dia keluar semua. Nah, tapi beberapa prodi yang lain itu posisinya sedang pematangan ini Pak, pematangan struktur kurikulumnya. Tapi saya sepakat kalau mau diambil opsi satu, artinya gini, itu kan nanti juga jumlahnya belum tentu masif, artinya tidak ada masalah mahasiswa kita minta daftar ke talent pool, begitu ada yang terrekognisi kualifikasinya masuk, nanti diinfokan ke Pak Zainal menginfokan ke kami, nanti kami akan di akademik antara Kaprodi dan kami di Wadir Akademik akan mendiskusikan bagaimana dan seterusnya, karena itu mirip dengan yang ISMA Vokasi sekarang Pak J. Kan ISMA Vokasi posisinya juga kayak gitu kan. Saya rasa kalau opsi satu tadi available, hanya saja nanti ya kita akan case by case gitu, artinya ke kondisi setiap mahasiswanya akan kita lihat lagi seperti itu. Oke, makasih Pak Maksum. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, saya jadi ingat ini Pak terkait mekatronika. Ini sebenarnya adalah salah satu bidang yang ingin kita kerjasamakan Pak dalam waktu dekat. Jadi kita ada kerjasama dengan perusahaan Infineon Pak. Siap. Infineon itu perusahaan semikonduktor. Kita sudah memberangkatkan 35 orang dari Polibatam Pak, mahasiswa Polibatam. Infineon ini kebetulan ada factory-nya juga di Batam Pak. Jadi peserta magang ini, mahasiswa ini sebelum berangkat akan ada short course di sana, Infineon Batam selama 1-3 hari untuk melihat proses bisnis yang seperti apa, karena kebetulan tidak jauh beda. Ada perbedaan tapi bisa dipelajari di sana sebelum berangkat ke Hungaria Pak. Dan di sana di Hungaria juga sudah ada salah satu manajer Infineon Batam yang ditugaskan di sana untuk membantu proses adaptasi mahasiswa yang magang di sana. Itu salah satu yang mau kita kerjasamakan dalam waktu dekat Pak. Mohon izin. Ya, perusahaan Infineon ini. Kami siap ya. Iya Pak, Pak Raffi udah hubungin saya Pak Adit. Makasih. Siap, nanti kami siapkan dari sisi akademiknya. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik.
Apakah dari teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan alumni ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup dari Pak Maksum atau Pak Zainal. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Dari saya cukup, Mas Ardi. Oke, dari Pak Maksum. Dari saya mungkin sedikit tadi menguatkan lagi kepada rekan-rekan mahasiswa bahwa ketika ada keraguan-keraguan teknis tentang bahasa Inggris, tentang rekognisi sisa mata kuliah dan segala macam, jangan ragu untuk berkonsultasi ke Bapak Ibu Ketua Program Studinya, komunikasikan, karena program-program seperti ini kita sangat dukung sekali, dan yang sekarang berjalan itu ada beberapa yang berjalan gitu. Jadi ada yang dengan lanjutan dari MSIB kemarin dengan Batam, KP-nya bisa sampai 1 tahun, ada yang ini ISMA vokasi dia keluar nanti mata kuliahnya di rekognisi. Nah itu ada banyak kemungkinan yang bisa dilakukan gitu, asal teman-teman mahasiswa mau proaktif, mau bertanya dan mau berdiskusi. Mungkin itu dari saya, jangan lewatkan kesempatan yang berharga dari Markija ini. Demikian dari saya, Pak Abdi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masum. Mungkin dari Pak Hadid atau Bu Ratih, Pak Raffi atau Pak Eko ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, saya sedikit nih Pak MC. Ya Pak, silakan. Jadi yang bahasa Inggris tadi itu penting itu, karena memang itu handicap dari sebagian besar orang Indonesia lah, termasuk saya juga. Jadi seperti, tapi yang penting itu, ini kebetulan kan industri di Hongaria itu tidak mensyaratkan itu. Diuji bahasa Inggrisnya, memang mereka ingin melihat sebetulnya sampai level berapa nih bahasa Inggrisnya, tapi teknisnya lebih penting ya. Jadi bahasa Inggris itu kelihatannya bukan parameter penting amat gitu. Karena toh di sana juga banyak yang pakai bahasa lokalnya. Paling tidak kalau bahasa Inggrisnya kurang baik, perintah itu kan bisa dijalankan secara tertulis. Apalagi kalau untuk engineering, untuk teknik ya, itu relatif lebih mudah. Tapi yang penting itu, kalau misalnya nilai bahasa Inggrisnya kurang, terus nggak boleh diem di sana. Ya, nggak boleh diem gitu. Karena bahasa Inggris di Indonesia kurang, di sana jangan-jangan hebat nanti. Karena di sana juga bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat gitu. Nggak boleh diem itu artinya komunikasi salah boleh. Ya, karena pasti ada koreksinya nanti. Karena kalau diem nanti repot, nanti nggak kelihatan, performance kita nggak kelihatan nanti. Jadi ngomong boleh, salah boleh. Jadi tetap aktif berkomunikasi, tetap aktif diskusi, meskipun perintah tertulis nanti nanya boleh dalam bahasa Inggris. Salah itu nggak apa-apa. Wong itu bukan bahasa ibu kita kok, boleh salah itu. Nah kemudian yang berikutnya, jangan mikir cuti dulu. 2 tahun itu nggak lama loh. 2 tahun itu nggak lama, apalagi Anda di lingkungan yang baru. 2 tahun itu nggak lama. Karena kalau Anda pakai definisi cuti, nanti minta pulang kampung nanti, wah ini mahal. Ya, kok maksudnya cutinya untuk ini Pak, untuk visit ke ya, tulisannya jangan cuti. Tulisannya jangan cuti, karena orang cuti itu indikasinya pasti pulang kampung. Ya, long weekend boleh, Jadi kalau punya long weekend di negara Eropa itu, pengalaman saya, Pak Adi juga pengalaman tadi, itu pasti itu hari libur agama itu sangat dihormati. Kalau hari libur agama itu jatuh di hari Minggu, Seninnya libur biasanya. Ya. Itu selalu begitu, di Prancis itu begitu. Kalau hari agama itu, libur agama jatuh di hari Minggu kan otomatis libur gitu. Maka Seninnya pasti libur. Ya. Nah, sehingga long weekend ini. Nah, long weekend itu manfaatkanlah untuk jalan-jalan di Hongaria atau jalan-jalan di tempat negara lain, kan visanya memungkinkan itu toh. Nah, jadi ini soft skill. Lihatlah kehidupan di negara maju, ya, yang ya mungkin nggak beda-beda amat maju sama kita udah hebat sekarang. Tapi paling tidak lingkungannya pasti beda. Itu menjadi bahan belajar kita. Oh, orang hidup itu harus kayak gini, orang disiplin harus kayak gini, orang hidup bersama itu seperti ini. Ini kan apalagi nanti di sana akomodasinya pasti bukan landed house, tapi pasti apartemen lah misalnya gitu, ya. Nah itu kan hidup bersama dalam suatu bangunan itu kan perlu adaptasi itu. Nah ini kita belajar seperti itu. Jadi yang saya soroti tadi itu masalah bahasa Inggris dengan cuti. Nah ini justru yang bisa kita manfaatkan karena tidak ada syarat segala macam yang memberatkan kita, tapi harus kita manfaatkan dan tidak boleh membuat kita di sana terus jadi pendiam gitu. Nanya itu boleh, ngomong boleh, karena salah itu biasa. Saya dulu pengalaman waktu saya sekolah di Eropa itu, orang Eropa kalau ujian itu boleh bawa kamus.
mereka juga kadang-kadang nggak ngerti juga bahasanya. Jadi bawa kamus gitu. Jadi itu hal yang biasa lah. Saya kira itu. Mungkin satu lagi masalah mekatronika ataupun kompetensi lain yang ada di PCR. Mungkin kalau bisa dibuat ininya bagus Pak. Katakanlah misalnya mekatronikanya PCR itu punya spesialis atau punya output seperti apa, outcome-nya seperti apa Pak, ya. Kalau anak mahasiswa semester 5, semester 6 itu bisa apa, nantinya bisa apa seperti itu. Nah, ini penting Pak, kalau nanti misalnya ada kebutuhan seperti itu, nanti langsung aja di MOU-kan antara industri tertentu dengan PCR. Nah, sehingga secara jumlah bisa dikirimkan banyak, pengakuannya bisa mudah dibuat, di samping itu kontinuitasnya juga bagus nanti. Katakanlah setahun selesai, anak ini mahasiswa ini dia pulang atau dia lanjut untuk yang lanjut lagi karena kontraknya 2 tahun. Nah, adik kelasnya bisa masuk lagi karena sudah ada MOU dan mereka itu paham produknya PCR itu tentang keterampilan mekatronika seperti apa. Nah, itu akan sangat bagus. Dan memang penyesuaian kurikulum perlu, tapi yang perlu kita pahami sekarang ini adalah bahwa sekarang ini mahasiswa belajar bisa dari manapun, tidak harus dari dosennya. Itu yang memang tidak mudah. Dosen itu berpendirian seperti itu. Sama di Batam juga kami menghadapi seperti itu. Jadi kita ini sudah terlanjur lama dapat pemahaman bahwa dosen itu tanda petik setengah dewa. Mahasiswa itu nggak akan bisa kalau nggak belajar dari dosen. Nah, ini yang sekarang sudah berubah sekarang ini. Mahasiswa itu kalau dia hebat buka mau YouTube, mau Google itu ternyata bisa lebih duluan hebatnya dibanding dosennya, ya kan? Nah, jadi ini harus mulai kita relakan bahwa dia bisa belajar dari manapun. Nah, kita tinggal merekognisi aja. Oh, ternyata belajarnya sudah cukup nih, sudah bagus nih, sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, ya sudah kita luluskan meskipun dia nggak belajar dari kita dosennya. Nah, ini yang harus dibuat mudah sehingga apa kata Mas Menteri bahwa belajar itu bisa dari industri, dari manapun, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Saya kira kita semua pernah lihat YouTube-nya siapa tuh yang orang yang sering dibikin apa namanya dari Timur Tengah tuh wajahnya tuh, yang nantinya kampus itu nggak akan ada lagi itu kan. Sering tuh anak itu yang bikin YouTube kayak gitu tuh. Orang bisa belajar dari manapun. Sehingga Nes Daily, Pak. Nes Daily, bukan? Betul. Itu hebat orang itu. Memang kenyataannya kayak gini sekarang. Gimana orang bisa belajar dari manapun karena memang sumber itu banyak. Termasuk sambil kerja di industri. Nah kalau teman-teman nggak tahu teman-teman PCR pernah dapat ini belum? Pernah dapat kontaminasi project based learning dari Batam belum? Kalau belum, boleh juga kita diskusi nih. Kami sedang mempraktikkan project based learning sekarang nih Pak. Jadi mahasiswa belajar sambil membuat produk dan kebetulan produknya itu sekarang itu sudah cukup banyak yang datang dari industri. Itu asik lagi di situ. Ya, jadi mereka ya semacam kerja jadinya, tapi tidak di industri, tapi persoalan industri itu dibawa ke kampus. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih Mas Ardianto. Baik Pak, terima kasih Pak Eko. Dari Pak Hadid, Pak Raffi atau Bu Ratih, ada lagi yang disampaikan? Dari saya cukup Bapak, kita sudah diwakili Pak Eko. Dari saya cukup Pak Ardi. Oke, Pak Raffi? Iya cukup, paling makasih banyak ke Pak Ardi dan Pak Maksum dan Pak Zainal untuk waktunya yang diberikan untuk Markija. Diserahkan ke Pak Ardi lagi. Baik, terima kasih. Acara kita pada siang hari ini sudah berakhir. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Markija, Pak Eko, Pak Hadid, Bu Ratih, dan Pak Raffi yang sudah berkenan untuk memberikan pemaparan terkait program magang ke Eropa. Kemudian juga terima kasih Pak Masum, Pak Zainal yang sudah bersedia hadir. Kemudian Pak Dadang tadi izin live duluan karena ada tamu. Udah difoto belum Mas? Belum, nanti saya foto dulu nih. Sudah ada kenangannya di PCR nih. Oke, mungkin teman-teman dari mahasiswa dan alumni. Nah, mahasiswa harus ada nih. Dulu. Kameranya di on. Ayo teman-teman on cam. Rekan mahasiswa tolong diaktifkan kameranya. Ya ini. Yang belum pakai jilbab mau pakai jilbab taruh. Yang belum mandi nggak sama mandi dulu nggak apa-apa.
Yang lain? Yang di pantai boleh, nah, hidupkan kameranya. Kayak Farhan lagi Farhan di dari Jerman, hidupkan kamera Jerman. boleh Jerman. Oh, di kosan nih kelihatan. Oke, Julius, Vina, dan yang lain-lain. Ayo silahkan dihidupkan. Mana Jo? Hidupkan kamera Jo. Julius. Nah, Oke. hidup dia kamera. Belum mandi, Pak. Nggak apa-apa, ayo. Nggak kelihatan. Oke. Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Sekali lagi. 1, 2. Slide 2, oke. Ada yang lagi di podcastnya jadi Kobuzer. Oke. Oke, slide selanjutnya. Kayaknya nggak ada lagi yang hidup. Nggak apa-apa, di capture aja, Pak. Oke, kita full semua. Ada 5 slide kedua. Ya. Oke. Slide ke-3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih pada teman bapak-bapak dan ibu dari tim Markija, juga bapak dan ibu dari acara telah berkenan hadir, serta rekan-rekan mahasiswa dan alumni yang telah hadir pada siang hari ini. Semoga setelah ini banyak yang berminat untuk mengikuti program Markija. Kita sudah ada 2, kalau nggak salah ya Pak Raffi, yang lulus. Nah, harapannya ke depannya masih banyak lagi dari PCR yang bisa lulus untuk program ini. Mungkin kegiatan kita sampai di sini untuk siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.